Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan harian Sabtu 6 Juli 2024, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, renungan harian untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 90 ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai manusia atau sebagai orang Kristen, kita lebih cenderung mencari kesalahan, kekurangan, dosa-dosa dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, daripada kebaikan yang dia lakukannya. Artinya kita dengan jelas, dengan suara yang lantang, sering mengatakan dosa-dosa dari teman-teman kita. Tetapi kita tidak sadar bagaimana dengan kehidupan kita. Kita juga manusia lemah yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan, yang tidak luput dari kekurangan-kekurangan kita. Tentu disinilah kita diajak melalui kitab Mazmur 90 ayat 8 ini, bagaimana kita menyadari kekurangan kita, kesalahan kita. Ternyata Tuhan itu sangat baik. Tuhan begitu luar biasa. Tidak pernah Dia mengutarakan kesalahan-kesalahan kita. Dia tidak pernah mengutarakan dosa-dosa kita, tetapi Dia sembunyikan di dalam wajah-Nya. Artinya pengasihannya, pengampunannya jauh lebih baik, lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada penghukumannya. Melalui firman Tuhan hari ini, bagaimana Musa menyadari tuntunan Tuhan. Bagaimana Musa menyadari kasih Tuhan di dalam perjalanan umat Israel. Musa sebagai pemimpin umat Israel, mulai dari Mesir sampai menjelang ke tanah Kanaan. Tentu Musa menyadari umat Israel memiliki banyak dosa-dosa, banyak kesalahan-kesalahan. Umat Israel sering bersungut-sungut, mengabaikan Tuhan. Bahkan Musa sendiri pernah marah, hidupnya dikendalikan oleh emosi. Amarahnya lebih besar daripada kasihnya. Tetapi Musa melihat sekalipun umat Israel suka bersungut-sungut, sering meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah menuntut dosa-dosa, kesalahan mereka. Tuhan menyembunyikan dosa-dosa mereka, kesalahan mereka di dalam cahaya wajah-Nya. Artinya Tuhan selalu membuka pengampunan. Tuhan selalu membuka belas kasihan bagi orang yang mau datang kepada Tuhan. Bagi orang yang menyadari dosa-dosa mereka. Tuhan tidak membuang mereka di Mesir selamanya. Tuhan tidak membuang kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi di dalam kasih-Nya, di dalam Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, Tuhan memberikan pengampunan, menganugerahkan keselamatan. Artinya pengampunannya jauh lebih besar daripada penghukumannya. Itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Lebih melihat kita sebagai manusia yang diciptakannya, yang penuh dengan belas kasihan. Bukan melihat kita manusia yang penuh dengan keberdosaan, tetapi melihat kita yang mau datang kepadanya sehingga kita memperoleh anugerah keselamatan. Karena itu saudara-saudara, seberapa besar pun dosa-dosa yang kita lakukan, seberapa banyak pun kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, mari kita datang kepada Tuhan. Orang yang mau datang kepada Tuhan, yang mau menyambut Tuhan di dalam hidupnya, akan mengubah kehidupan kita, akan memperlakukan sesama kita sebagaimana Tuhan memperlakukan kita, dan akan melihat saudara-saudara kita, kebaikannya, hatinya, bukan kekurangannya. Karena tujuan kita, keberadaan kita adalah merupakan gambar Allah. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita, mengasihi kita, memberikan belas kasihan kepada kita. Demikianlah kita, anak-anaknya, senantiasa menjadi berkat, menjadi sukacita,
menjadi pembawa damai bagi sesama dimanapun kita berada. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu menghadirkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita adalah gambar Allah yang senantiasa menghadirkan wajah Tuhan melalui perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan pada saat ini. Engkau begitu baik menyembunyikan dosa-dosa kekurangan kami di dalam anugerah kebaikan-Mu, di dalam pengampunan-Mu, sehingga kami yang tidak layak mendapatkan keselamatan memperoleh sukacita di dalam keselamatan anak-Mu Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan, pulihkan kami supaya hubungan kami dengan Tuhan begitu dekat, persekutuan kami dengan Tuhan begitu terawat melalui perbuatan kami. Sekalipun kami diperhadapkan dengan banyak tantangan pergumulan, tetapi kebaikan-Mu yang senantiasa menguatkan kami, kebaikan-Mu yang senantiasa menjadikan kami berharga di hadapan Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga kami dimampukan menghadirkan kebaikan Tuhan dimanapun kami berada. Berkati jemaat-Mu HKBP Petukangan ini, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, berkati Tuhan di dalam setiap kegiatan kami satu hari ini. Ketika kami memulai aktivitas kami, Engkaulah yang senantiasa menuntun kami, supaya kami diterangi damai sejahtera-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.